Kinematika merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang gerak menggunakan persamaan dan grafik. Ada tiga jenis gerak yang akan kita pelajari, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Kali ini kita akan mempelajari yang namanya gerak lurus. Sesuai namanya, gerak lurus merupakan gerak pada lintasan lurus. Lintasan kereta tadi merupakan salah satu contoh gerak lurus yang banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari. Ketika mendengar kata gerak, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah benda yang berubah posisinya. Dalam mempelajari gerak, kita telah mengetahui adanya beberapa besaran fisis, yaitu posisi, kelajuan dan kecepatan, serta percepatan. Mari kita mulai dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak dengan kecepatan konstan. Artinya nilai dan arahnya tidak berubah. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini sebuah bola bergerak lurus beraturan. Dalam waktu yang sama, maka posisi yang ditempuhnya adalah sama. Sedangkan jika jarak tempuhnya tidak sama dalam waktu yang sama, maka tidak bisa dikatakan gerak lurus beraturan atau GLB. Apalagi jika geraknya tidak garis lurus, misalnya berupa gerakan melingkar. Ya jelas, ini bukan GLB. Analisis gerak lurus juga bisa kita lakukan dengan menggunakan grafik. Ada tiga jenis grafik yang sering kita gunakan. Yang pertama grafik posisi versus waktu, grafik kecepatan versus waktu, dan grafik percepatan versus waktu. Mari kita lihat. Pertama, kita punya grafik posisi versus waktu. Pada grafik posisi versus waktu untuk gerak lurus beraturan, bentuknya adalah garis lurus dengan kemiringan tertentu. Sebutlah posisinya 40 meter, dimulai dari 0, ditempuh dalam waktu 5 second. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatannya merupakan gradien dari posisi, yaitu perubahan posisi X dalam satuan waktu. X di sini menyatakan gerak benda pada sumbu X. Jika sumbunya Y, ya kita tulis saja Y versus waktu. Dari grafik ini, yaitu grafik A, maka kita bisa lihat bahwa besar kecepatannya adalah 40 dibagi 5, yaitu 8 meter per second. Nah, jika gradiennya sama, maka besar kecepatannya juga sama. Kalian bisa buktikan sendiri dengan perhitungan. Next, grafik kecepatan versus waktu. Nah, pada grafik ini jelas ya, karena gerak lurus beraturan, maka kecepatannya juga harus konstan. Untuk gerak lurus beraturan, kecepatan ketika maju kita beri tanda positif, ketika dia mundur kita beri tanda negatif. Dari grafik kecepatan versus waktu, maka kita bisa menentukan dua besaran fisis lainnya. Yang pertama adalah perubahan posisi. Nah, perubahan posisi dapat dilakukan dengan menentukan luas di bawah grafik. Bisa dilihat pada grafik ini, 2 ke 5 ya adalah 3 second. Jika yang ditanyakan adalah jarak tempuh dari 2 second ke 5 second, maka kita bisa menentukan luas di bawah grafiknya. Luas di bawah grafik berbentuk kotak, seperti pada slide tersebut. 2 ke 5 adalah 3 second, dan besar kecepatannya adalah 2 meter per second. Tentu saja perpindahannya ya atau jaraknya adalah 6 meter. Perlu dipahami bahwa pada gerak lurus, perpindahan dan jarak ya sama besarnya, tidak berbeda. Next, kita lihat percepatannya. Dari sini bisa kita lihat bahwa ya karena kecepatannya konstan, ya di sini besarnya tidak berubah, maka bisa kita katakan percepatannya 0. Oke, dari grafik juga kita bisa tentukan percepatan merupakan gradien dari kecepatan. Pada grafik ini, gradien kecepatannya adalah 0, sehingga percepatannya juga 0. Yang ketiga, kita punya grafik percepatan versus waktu. Untuk gerak lurus beraturan, tentu saja karena percepatannya 0, maka garisnya juga menyentuh angka 0, yang berarti tidak ada percepatan. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, kembali ke grafik kedua, tidak ada perubahan kecepatan. Percepatan ini sebenarnya apa sih? Dalam fisika, percepatan tidak terbatas pada hal peningkatan laju gerak. Ya, ingat, dalam fisika, kecepatan merupakan besaran vektor, mempunyai nilai dan arah. Nah, jadi jika arahnya berubah, maka kecepatannya juga berubah. Ya, karena percepatan berhubungan dengan kecepatan, ya kecepatan kan besaran vektor ya. Jadi percepatan juga merupakan besaran vektor. Oke, setelah mempelajari gerak lurus beraturan, kita juga akan mempelajari yang namanya gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak dengan perubahan besar kecepatan yang teratur.
Bagaimana? Mari kita lihat. Oke, kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau yang kita singkat dengan GLBB merupakan gerak dengan perubahan nilai kecepatan atau besar kecepatan yang teratur. Jika detik pertama lajunya bertambah 2 meter per second, maka detik kedua dan seterusnya bertambah 2 meter per second. Ya, dia bertambah secara teratur. Jika tidak teratur, ya bukan GLBB dong namanya. Jadi, jika detik pertama lajunya bertambah 2 meter per second, detik seterusnya bertambah 2 meter per second, maka bisa kita katakan bahwa besar percepatan dari benda tersebut adalah 2 meter per second setiap second. 2 meter per second setiap second akan lebih mudah diingat dan lebih mudah dimengerti ketimbang kita menuliskannya dalam bentuk 2 meter per second kuadrat. Ya, tapi kalau kalian sudah paham, tidak masalah dituliskan 2 meter per second kuadrat. Jika pada grafik gerak lurus beraturan, besar kecepatannya adalah konstan, pada gerak lurus berubah beraturan, tentu saja besar kecepatannya tidak konstan. Bentuknya seperti ini. Jika pada gerak lurus beraturan, gradien posisinya adalah konstan, yang menandakan besar kecepatannya konstan, maka pada gerak lurus berubah beraturan, tentu saja gradiennya tidak konstan. Nah, tetap saja ya, walaupun demikian, untuk menentukan besar kecepatan, maka kita bisa mendapatkannya dengan gradien posisi. Nah, untuk mendapatkan gradien posisi, kita menggambar yang namanya garis singgung atau tangent line. Jika tangent line-nya atau garis singgungnya semakin mendatar, maka kita katakan lajunya menurun. Sedangkan jika garis singgungnya mendatar, kita bisa lihat bahwa ketika mendatar, gradiennya adalah 0, yang menandakan lajunya adalah 0. Jika gradiennya meningkat, ya tentu saja lajunya pasti meningkat. Untuk grafik kecepatan versus waktu, karena geraknya berubah beraturan, maka nilai kecepatannya juga meningkat secara beraturan. Dalam hal ini, bentuk garisnya adalah lurus dengan gradien konstan. Di sini kita bisa melihat bahwa percepatannya ya didapat dari gradiennya. Untuk grafik A, kita bisa lihat bahwa gradiennya adalah 0,67. Dapat dari mana? Kita lihat perubahan kecepatannya adalah 5 dikurang 3, sehingga dapatnya 2 meter per second. Ditempuh dalam waktu 3 second, sehingga 2 dibagi 3 adalah 0,67 meter per second kuadrat. Jika kita lihat, grafik A, B, dan C memiliki gradien yang sama. Artinya apa? Besar percepatannya juga pasti, walaupun pada grafik B dan C tidak diketahui titik-titiknya secara pasti. Dari grafik kecepatan versus waktu, kita juga dapat menentukan berapa sih besar perubahan posisinya dengan menyatakan luas di bawah grafik. Jika kita ingin menentukan berapa besar perubahan posisinya atau perpindahan atau jarak, ya sama aja ya. Nah, maka kita bisa menggunakan luas trapesium. Dicari, ya, kita dapatkan nilainya adalah 12 meter. Masih ingat bukan rumus luas trapesium? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Untuk grafik percepatan versus waktu, karena gerak lurus berubah beraturan, adanya percepatan secara teratur, ya maka grafiknya lurus. Ya, pada kasus ini kita ambil contoh percepatannya 4 meter per second kuadrat. Pada kasus ini kita ambil contoh percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, luas di bawah grafik digunakan untuk menentukan perubahan besar kecepatannya. Jadi, dalam waktu 1 second sampai 5 second, besar perubahan kecepatannya adalah 5 dikurang 1, 4. Dan dikali 4 berarti perubahan kecepatannya 16 meter per second. Jadi kalau kita ringkas, untuk grafik posisi, kecepatan, dan percepatan, kita bisa lihat bahwa untuk menentukan kecepatan dari posisi, maka bisa kita gunakan gradien grafik. Begitu juga untuk menentukan percepatan dari kecepatan. Sedangkan dari percepatan ke kecepatan, kita menggunakan luas di bawah grafik. Untuk kecepatan ke posisi, juga digunakan luas di bawah grafik. Oke, setelah memahami grafik tadi, mari kita lihat contoh soal populer berikut. Silakan jeda untuk melihat soalnya. Mungkin kalian berpikir jawabannya sangat rumit karena sangat banyak sekali kecepatannya. Bagaimana caranya? Kita gunakan luas di bawah grafik. Tentu saja kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Oke,
Ya, kita ambil grafik kecepatan versus waktu. Untuk keadaan pertama, percepatannya 2 meter per second kuadrat selama 6 detik. Percepatan 2 meter per second kuadrat artinya setiap detik bertambah 2 meter per second. Berarti selama 6 detik, lajunya akan menjadi 12. Selama 20 detik berikutnya, mobil bergerak dengan laju konstan, artinya ya tidak ada perubahan besar kecepatan. Tentu grafiknya menjadi lurus. Dan waktunya bukan 20 ya pada grafik, tapi menjadi 26 karena tadi sudah berjalan 6 second ditambah 20 detik berikutnya. Kemudian direm sampai berhenti dalam waktu 4 detik. Tentu dari laju tadi menjadi 0 ya dalam waktu 4 detik. Jadi kita tuliskan waktunya adalah 30 second dihitung sejak laju konstan tadi. Nah, untuk menentukan jarak atau perpindahannya, ingat ya, karena gerak lurus dua-duanya sama, maka bisa kita tentukan dengan luas di bawah grafik. Karena bentuk grafiknya mudah, trapesium, langsung saja pakai rumus trapesium. Tapi kalau kamu lupa, ya kamu bisa menggunakan rumus segitiga dan rumus persegi panjang. Dengan luas trapesium atau gabungan bangun datar, maka kamu bisa menentukan berapa jarak tempuh mobil tersebut, yaitu 300 meter. Selain menggunakan grafik, kita juga dapat mendeskripsikan gerak dengan menggunakan persamaan atau rumus. Di awal kita sudah belajar bahwa besar percepatan merupakan gradien kecepatan pada grafik kecepatan versus waktu. Ya, bisa kita lihat bahwa besar percepatannya adalah V dikurang V0 per waktunya. Ya, ini juga merupakan definisi awal untuk percepatan. Ya, perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Dari sini, kita susun ulang, maka kita dapatkan V-nya sama dengan V0 ditambah AT. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua adalah persamaan jarak tempuh atau besar perpindahannya, yang dapat ditentukan dengan menggunakan luas di bawah grafik. Karena bentuk grafiknya adalah trapesium, maka kita bisa lihat ya, jumlah sisi sejajarnya adalah V0 dan V. Dengan tinggi trapesium adalah 0 sampai T, itu T dibagi 2. V ditambah V0 dibagi 2 kadang-kadang disebut juga laju rata-rata pada GLBB. Ya, maka kita bisa menuliskan persamaan sebelumnya dalam bentuk V rata-rata dikali dengan waktu. Dari persamaan 1 dan 2, kita bisa menurunkan persamaan ketiga dan persamaan keempat. Untuk menurunkan persamaan ketiga, kita tinggal mensubstitusi nilai V ke persamaan 2. Maka didapat seperti berikut. Jika kalian ingin mencobanya, silakan jeda. Jika tidak, silakan lihat. Jika tidak, silakan lanjut. Kita susun ulang, maka didapatkan delta X adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dari persamaan ini, sangat jelas jika kita bawa ke dalam grafik. V0 kali T merupakan luas persegi panjang, sedangkan setengah AT kuadrat merupakan luas segitiga. Pemahaman mengenai ini sangat-sangat membantu kita nantinya dalam memecahkan soal-soal GLBB jika kamu lupa rumusnya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 juga, kamu bisa menurunkan persamaan 4 dengan mensubstitusi nilai T ke persamaan 2. Silakan jeda jika ingin menurunkannya sendiri, kemudian mengecek jawabannya. Jika tidak, ya mari lanjut. Dengan menyusun ulang, maka didapatkan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. Jadi terdapat 4 persamaan pada GLBB. Mari kita simpulkan pelajaran gerak lurus yang telah kita pelajari. Pertama, kinematika merupakan ilmu yang mendeskripsikan gerak menggunakan persamaan dan grafik. Yang kedua, pada gerak lurus beraturan tidak adanya percepatan alias percepatannya 0. Yang kedua, pada gerak lurus berubah beraturan, perubahan kecepatannya teratur seiring dengan waktu. Yang ketiga, pada gerak lurus, ya kita dapat menggunakan grafik dan persamaan untuk menentukan beberapa besaran fisika yang akan dicari. Demikian, ya semoga kalian paham dengan pelajaran yang telah diberikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye!